nama saya Ristianti, mahasiswi Universitas Surya Kencana Cianjur, program studi Teknik Informatika, yang saat ini sedang melaksanakan MBKM Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu pertukaran mahasiswa dengan Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di video kali ini saya akan mereview materi hukum pidana lanjut yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asistennya Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Di pertemuan ke-10 ini membahas mengenai bab keempat, yaitu mengenai pengulangan tindak pidana atau disebut dengan residip. Yang pertama kita membahas mengenai pengertian residip. Pengertian residip atau pengulangan tindak pidana adalah tindakan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering melakukan perbuatan pidana dan karena perbuatan-perbuatannya tersebut telah dijatuhi pidana, bahkan lebih sering dijatuhi pidana. Nah, itu disebut residivis. Residip atau pengulangan tindak pidana terjadi dalam hal seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap. Kemudian melakukan suatu pidana lagi atau mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Residip merupakan alasan memperberat pemidanaan atau pada umumnya ditambah 1/3. Jadi hampir sama dengan konkursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya dengan konkursus realis ialah pada residip sudah ada putusan pengadilan berupa pemidanaan yang telah ditetapkan. Sedangkan pada konkursus realis, terdakwa melakukan beberapa perbuatan pidana dan antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya belum ada putusan. Yang selanjutnya yaitu pembagian pengulangan atau residip. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem residip khusus. Artinya, pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Nah, dalam ilmu hukum pidana dikenal ada 2 sistem residip. Yang pertama yaitu sistem residip umum. Menurut sistem ini, setiap pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Jadi, tidak ditentukan jenis tindak pidana dan tidak ada kadaluarsa dalam residipnya. Yang kedua yaitu sistem residip khusus. Menurut sistem ini, tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan pidana. Pemberatan hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan yang dilakukan dalam tenggang waktu yang tertentu pula. Nah, pengulangan tindak pidana atau residip tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum.
Tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem residiv khusus. Artinya, pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Residiv untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran. Yaitu yang pertama ada residiv kejahatan. Dengan dianutnya residiv khusus, maka residiv kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam yang pertama yaitu residiv kejahatan-kejahatan tertentu sejenis. Nah, diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu dalam pasal 137, 144, 155, 157, 161, pasal 163, pasal 208, pasal 216, pasal 303 bis, pasal 321, dan pasal 393. Dalam residiv kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Persyaratan residiv disebut dalam masing-masing pasal yang bersangkutan, yang pada umumnya disyaratkan sebagai yang pertama kejahatan yang diulang harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Yang kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulangi harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatannya harus merupakan pencaharian atau khusus untuk pasal 216, pasal 303 bis dan 393 syarat itu tidak ada. Dan yang keempat, pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebutkan untuk pasal-pasal yang pertama yaitu 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap terdapat dalam pasal 137, 144, 208, 216, pasal 303 bis dan 321 KUHP. Kemudian 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap terdapat dalam pasal 155, 157, 161, 163 dan 393 KUHP. Dengan adanya syarat putusan hakim yang berupa pemidanaan dan mempunyai kekuatan tetap, maka tidak ada residiv dalam hal yang pertama keputusan hakim tersebut tidak merupakan pemidanaan. Misalkan keputusan yang berupa pembebasan dari segala tuduhan dan yang berupa pelepasan dari segala tuntutan berdasarkan pada pasal 151 KUHP. Yang kedua yaitu keputusan hakim tersebut masih dapat diubah dengan upaya-upaya hukum yang berlaku, misalnya dengan upaya banding atau kasasi. Yang ketiga, keputusan hakim tersebut berupa penetapan, misalnya keputusan hakim yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara yang bersangkutan. Kemudian keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kejahatan, dan tidak diterimanya perkara
sudah kadaluarsa atau daluarsa. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa saat pengulangan dihitung sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap. Jadi, tidak disyaratkan apakah jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya, dan tidak pula disyaratkan apakah pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum, baik seluruhnya maupun sebagian. Pengenaan pemberatan pidana untuk residiv kejahatan sejenis ini berbeda-beda, yaitu yang pertama, dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencahariannya. Yang kedua, pidananya dapat ditambah sepertiga, yaitu khusus untuk pasal 216. Yang ketiga, pidana dapat ditambah dilipat 2 kali, yaitu khusus untuk pasal 393, yaitu dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara. Nah, itulah residiv kejahatan-kejahatan tertentu sejenis. Selanjutnya yaitu residiv kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis hanya diatur dalam 3 pasal, yaitu diatur dalam pasal 486, pasal 487 dan pasal 488 KUHP. Adapun syarat-syaratnya yaitu yang pertama, kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan yang dimaksud adalah kelompok jenis kejahatan pasal 486 KUHP mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan. Misalnya pemalsuan mata uang yaitu 244 sampai 248, kemudian pemalsuan surat 263 sampai 264, kemudian pencurian pasal 262 sampai 265, penggelapan, penipuan, kejahatan jabatan terdapat dalam pasal 415, 417 dan 425. Kemudian penadahan terdapat dalam pasal 480 sampai pasal 481. Yang kedua yaitu kelompok jenis kejahatan pasal 487 KUHP mengenai kejahatan terhadap orang. Misalnya penyerangan atau makar terhadap kepala negara, pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 KUHP mengenai kejahatan penghinaan dan berhubungan dengan penerbitan percetakan. Misalnya penghinaan terhadap presiden atau wakil presiden terdapat dalam pasal 134 sampai 137, kemudian penghinaan terhadap kepala negara sahabat pasal 142 sampai 144, kemudian penghinaan terhadap penguasa atau badan umum terdapat dalam pasal 207 sampai 208, penghinaan terhadap orang terdapat dalam pasal 310 sampai 321, kejahatan penerbitan dan kejahatan percetakan terdapat dalam pasal 483 sampai 484. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas di video berikutnya di pertemuan ke-11. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.